Di video sebelumnya, kita sudah tahu bahwa Tails adalah operating system yang live dan agnostik. Artinya adalah Tails tidak meninggalkan trace di komputer yang dipakai, dan Tails tidak pernah menggunakan internal storage atau hard disk. Jadi Tails totally hanya menggunakan RAM, yang mana data di RAM akan terhapus otomatis ketika komputer dimatikan atau di restart. Dan ketika di boot atau di restart, maka akan masuk ke operating system bawaan komputer tersebut. Bahkan ketika komputer tersebut dicek dan diinspek, mereka tidak akan menemukan apapun atau trace di komputer tersebut dari apa yang Anda sudah lakukan sebelumnya. Dan bahkan tidak akan ada trace details yang sudah digunakan sebelumnya. Ini adalah fitur andalan dari Tails, di mana Tails memang fokus ke security. Bahkan misalnya ada seseorang yang masuk atau hack ke sistem komputer Anda dan install malware serta merubah setting untuk melihat isi komputer Anda, maka hacker tidak akan berhasil. Karena ketika Anda restart atau boot Tails tersebut, maka semua data dan trace akan hilang karena tidak akan ada yang disimpan di sistem tersebut. Tidak hanya itu, ketika Anda berhubungan dengan file yang rahasia misalnya, Anda tidak perlu khawatir karena orang tidak akan ada yang bisa recover file tersebut. Karena memang file tersebut tidak pernah di-save di sistem Tails ini. Ini juga salah satu fitur andalan dan menjadi keunggulan Tails, yang mana tujuan pemakaian Tails adalah untuk meningkatkan anonymity dan privacy. Tapi terkadang fitur ini membuat beberapa orang tidak begitu nyaman. Karena seperti kita ketahui bahwa kita tidak bisa save dan menyimpan apapun di Tails ini. Kita tidak bisa save file atau password atau keys yang biasa kita pakai. Kita juga tidak akan bisa save setting di program-program yang ada di Tails. Misalnya saja, ketika Anda setting email klien, atau Tor setting, atau bahkan setting Wi-Fi, maka semua setting tersebut akan hilang ketika Anda restart atau boot ulang Tails. Jadi, ketika Anda restart atau boot ulang Tails, maka Anda harus setting kembali Wi-Fi network. Anda juga harus setting ulang Tor browser, dan jika Anda menggunakan email klien, maka Anda juga harus setting ulang email klien tersebut. Nah, solusi dari masalah ini adalah kita harus enable persistent details. Setting persistent ini akan membuat kita bisa save file, store password, dan save setting yang sudah kita buat. Semua setting akan di-encrypt dan di-save di USB stick dan tetap tidak akan store dan save di internal storage atau hard disk. USB akan di-encrypt untuk meningkatkan security. Dan ketika Anda login, maka akan ada dua pilihan option. Option pertama adalah default option, di mana apapun tidak akan disimpan. Dan option kedua adalah option persistent, di mana Anda bisa save dan store setting password dan lainnya. Jadi, ketika Anda login kembali, maka semua file dan setting masih akan tetap ada. Harap dicatat, ketika Anda memilih opsi persistent, maka Anda harus hati-hati, karena tujuan awal dari Tails adalah dibuat untuk keamanan dan privasi. Karena program-program yang sudah ada secara default di Tails dikonfigur memang untuk tujuan proteksi privasi dan anonymity. Artinya, ketika Anda mengkonfigur ulang atau memodifikasi atau menginstal software-software tambahan, maka itu akan membuat anonymity dan security Tails Anda menjadi rentan. Jadi saya sarankan hanya install software dan konfigur setting yang benar-benar Anda tahu risikonya. Artinya, Tors dan Tails ini sangat ideal dan sulit dibedakan jika misalnya komputer yang Anda dipakai dengan orang lain. Jadi ketika Anda mengkonfigur atau menginstal software, maka profil Anda akan menjadi unik dan ketahuan bahwa itu punya Anda. Lain jika setting Tails adalah default, maka orang jadi bingung
membedakan yang mana punya Anda karena semua setting sama dan default. Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara mengenable persisten. Saya sudah di dalam Tails sekarang. Untuk enable persisten kita masuk ke application di sini, masuk ke Tails, klik configure persistent volume di sini. Selanjutnya akan muncul wizards dari persisten. Nah, di sini akan diberitahu berapa giga storage yang dibutuhkan di USB stick untuk buat persisten. Saya punya 32 giga dan seperti yang Anda lihat di sini, persisten akan menggunakan sekitar 20 giga ya. Di sini juga kita harus mengisi password atau passphrase ya. Ini adalah password untuk mengenkripsi USB sticknya. Pastikan Anda pilih password yang tidak mudah ditebak sehingga sulit untuk di brute force. Tapi juga pastikan Anda ingat password tersebut. Oke. Saya akan masukkan password yang ingin saya buat ya. Oke. Saya isi lagi untuk verifikasi. Lalu kita klik ya create di sini untuk membuat persisten. Nah, ketika selesai ya kita tunggu dulu ya. Ketika selesai akan muncul menu seperti ini ya, dimana Anda akan diminta fitur apa saja yang ingin Anda buat persisten ya. Di sini Anda lihat secara default ya, personal data dalam posisi on, artinya dia akan membuat directory yang dapat Anda lihat. Kita klik ya places di sini. Nah, di sini nanti ya. Oke, kita sini masuk dulu. Nah, nanti directory persisten akan dibuat ya. Jadi file yang Anda save di directory di sini akan persisten atau tidak akan hilang ketika Anda restart komputer atau mematikan komputer. Oke, jadi seperti yang Anda lihat di sini, saya belum punya persisten karena saya belum enable persistennya. Tapi setelah nanti saya restart Tails-nya, saya akan mempunyai directory baru ya, dapat saya gunakan untuk save file. Nah, selanjutnya tinggal pilih fitur mana yang ingin Anda persisten. Misalnya jika Anda ingin bookmark udah ya, network configuration di sini ya. Oke, nah di sini akan kita on kan ya. Oke, karena secara default WiFi harus kita setting ya. Jadi Anda harus setting ulang WiFi setiap Anda reboot Tails ya. Oke, additional software artinya software yang Anda install tidak akan di remove ketika reboot. Nah, Anda harus hati-hati di sini nih. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa jika Anda on-kan di sini, maka ketika hacker install software atau malware ya di Tails Anda, maka software atau malware tersebut akan selalu persisten dan tidak akan remove ketika reboot ya. Jadi sekali lagi pastikan jika Anda ingin on-kan fitur-fitur additional software tadi ya. Nah, sini ada fitur lainnya ya, Anda cek sini. Banyak ya. Ada printer, Thunderbird, email, elektronik Bitcoin ya, ada sini ya. Oke. Saya akan turn on Bitcoin wallet di sini karena nanti saya akan menyimpan key dari Bitcoin ya. Saya akan turunkan GNU PG karena saya ingin password di sini tidak hilang atau delete ketika saya boot ya. Oke, Thunderbird. Oke, saya coba turn on juga deh sini. Nah, Pidgin juga ya. Oke. Nah, jadi fitur-fitur yang sudah on di sini akan tetap persisten dan ada di sistem dan tidak akan hilang walaupun saya reboot dan satuan komputer ya. Jadi sekali lagi hanya turn on fitur-fitur yang menurut Anda penting dan aman. Oh ya, tidak usah khawatir mengenai list fitur-fitur di sini, saya akan jelaskan nanti di video berikutnya. Oke, setelah Anda selesai pilih ya, kedua di on kan, Anda tinggal klik nanti save ya. Oke. Nah, pastikan lagi yang mana yang diturunkan on ya. Oke, kalau sudah yakin ya. Nah, satu-satu. Nah, itu semua save ya. Oke, nah kita selesai ya. Tapi setting persisten ini belum aktif. Dia baru akan aktif setelah Anda restart Tails ya. Jadi saya akan close ini, saya akan restart ya, dan akan masuk ke welcome menu di sini ya. Nah, di sini ada dua option yang mana jika Anda masukkan password atau passphrase ya, yang sudah Anda buat sebelumnya, maka persisten akan aktif. Tapi jika Anda langsung klik Start Tails tanpa isi password, maka Tails akan dalam keadaan default alias tidak persisten ya. Di sini saya ingin mengaktifkan mode persistennya, maka saya akan masukkan password yang kita buat tadi ya. Oke, kita masuk ke sini.
Masukkan password ya, ingat ya yang Anda buat tadi ya. Oke. Nah, setelah itu kita unlock, klik unlock. Nah, oke, seperti Anda lihat sini ya, persisnya sudah unlock ya. Ketika saya start Tails lagi, artinya kita sudah masuk di persistent mode, di mana kita bisa save file di directory dan semua setting yang kita turn on tadi akan tetap ada dan tidak hilang ya. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Sekarang kita masuk ke places ya. Nah, Anda akan bisa lihat sekarang ada directory baru nama persistent di sini ya. Dan file yang ditaruh di directory ini tidak akan hilang bahkan ketika Tails di restart. Oke. Mari kita coba ya. Saya klik kanan dan buat folder baru. Kita sebut saja persistent test. Oke, kita klik. Nah, ini foldernya. Lalu saya akan buat juga folder baru di desktop ya. Di luar persistent directory kita buat aja namanya test 2 lah. Oke, jadi ketika nanti saya restart maka test 2 akan hilang harusnya ya. Karena disimpan di luar directory persistent. Dan folder persistent test ini akan tetap ada ya. Sengaja saya tunjukkan ini agar Anda paham bahwa semua file atau dokumen yang disimpan di directory persistent tidak akan hilang. Dan file atau dokumen yang disimpan di luar directory persistent akan hilang ketika kita restart Tails. Oke. Jelas di sini ya. Oke. Ini sebentar. Tadi saya mau ngomong apa nih? Oke. Sekarang kita coba cek setting WiFi ya. Karena jika Anda ingat kita sudah turn on kan setting network tadi ya. Kita cek sini. Masuk ke setting lalu pilih select network. Saya pilih WiFi-nya. Masukkan password lalu connect. Oke. Nah, sini icon Tor harusnya ready ya. Kita cek WiFi di sini sudah connect. Oke. Kita restart maka folder test ini, nah di sini udah oke ya, udah connect ya. Oke. Nah, ketika kita restart folder test ini akan hilang dan folder persistent ini akan tetap ada karena dia ada di dalam directory persistent ya. Oke, jadi semua fitur yang persistent sudah kita turn on maka akan tetap ada. Kita coba restart sekarang ya. Oke, WiFi ini juga udah kita setting persistent, harusnya nggak akan hilang ya. Oke, kita restart ya. Tombol restartnya. Nah, itu yang pojok kanan kita restart. Nah, masuk lagi ke login screen. Kita masukkan password ya. Klik unlock. Nah, baru kita start Tails ya. Nah, kita coba cek lagi ya, masuk. Nah, ini Anda lihat ya, folder test sudah nggak ada nih, alias hilang. Jadi jelas terbukti ya. Sekarang kita masuk ke places ya. Oke. Masuk ke directory persistent. Nah, Anda lihat di sini folder persistent masih ada dan tidak hilang ya. Ini karena tadi kita buat di dalam directory persistent ya. Jadi ketika Anda save file dan dokumen di sini maka tidak akan hilang. Oke, sekarang kita cek lagi tadi apa ya? WiFi ya. Kita coba cek setting WiFi-nya. Ini juga udah otomatis connect ke WiFi ya. Jadi jika Anda tidak set persistent di sini, maka Anda harus setting ulang ya WiFi setiap kali masuk ke Tails. Ya, ini adalah contoh yang sengaja ingin saya tunjukkan ke Anda bahwa semua fitur yang sudah kita set persistent akan tetap ada bahkan ketika kita reset Tails. Jadi kesimpulannya sekarang kita bisa simpan file atau dokumen secara enkripsi di directory persistent ya. Kita juga sudah setting fitur-fitur yang akan tetap ada dan persistent. Tapi harap diingat lagi, Anda masih tetap bisa menggunakan Tails dengan option default tanpa persistent. Saya ulangi lagi, jika Anda ingin masuk ke Tails tanpa mode persistent, maka Anda tinggal klik Start Tails tanpa perlu isi password ya. Jadi Anda akan masuk ke mode asli dari Tails tanpa mode persistent. Jadi ketika kita masuk ke place tadi ya, kita tidak akan menemukan directory persistent. Dan ketika kita ke WiFi setting, kita bisa lihat hotspot-hotspotnya ya. Nah, ini tadi
Kalau kita udah set persisten ya, Anda harus masukkan passwordnya, ingat ya, baru kita start tail tanpa perlu ya. Tadi default tanpa perlu isi password ya. Nah, kalau kita masuk ke mode aslinya dari tails ya, tanpa mode persisten ya, nah, kita nggak akan nemuin ya directory persisten. Coba masuk ke place, nah nggak ada kan, jelas ya. Nah, di wifi juga ya, kita lihat, kita bisa lihat hotspotnya. Nah, di sini kan nggak langsung otomatis connect ya. Nah, kita tidak connect otomatis karena setting sudah hilang ya. Ini hotspotnya, kita harus setting lagi untuk masuk ke wifi ya. Oke, jadi jelas di pelajaran ini kita sudah install Tails di USB stick dan kita gunakan sebagai live unmasked operating system. Artinya adalah Anda punya dua pilihan, apakah menggunakan Tails secara default, di mana semua data yang setting akan hilang ketika kita restart Tails, atau dengan mode persisten, di mana semua file dan setting akan tetap ada, bahkan ketika kita restart Tails. Dan Anda tenang saja, karena di mode persisten, semua data dan setting akan dienkripsi. Nah, jika suatu saat Anda ingin delete data dan setting persisten, maka Anda harus masuk ke application, lalu ke Tails dan klik delete persistent volume ya. Nah, sini akan saya tunjukkan ya. Saya akan jelaskan bagaimana cara delete-nya ya. Kita masuk ke application sini ya. Masuk ke Tails. Nah, di sini ada menu yang delete persistent volume. Oke. Nah, lalu ditanya apakah Anda benar akan delete ya, klik aja yes. Dan semua akan terdelete ya. Oke, jadi ketika Anda restart, maka Anda tidak akan menemukan file atau setting persisten Anda karena sudah di delete. Sekian dan terima kasih.